Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, pemilik kriteria ini dipastikan bisa lulus seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022. Nah, namun sebelum Bapak Ibu menonton video kami lebih lanjut, silakan bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Berita ini kami kutip dari sumber info Semarang Raya, pikiranrakyat.com, yang mana berita ini mengucapkan selamat, pemilik kriteria ini dipastikan bisa lulus seleksi P3K Guru tahap 3 di tahun 2022. Nah, nanti bagi Bapak Ibu guru yang memiliki kriteria ini, insya Allah dipastikan bisa lulus P3K tahap 3. Lalu kriteria apa saja Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu miliki sehingga nanti dipastikan Bapak Ibu bisa lulus di tes P3K tahap 3 ini? Yuk langsung saja kita simak Bapak Ibu. Selamat buat para pemilik kriteria berikut ini, kalian dipastikan bisa lulus dalam seleksi guru tahap 3 tahun 2022 yang akan datang sebentar lagi. Nah, ini berhubung hari ini tanggal 5, besok tanggal 6, berarti besok adalah pengumuman akhir kelulusan yang tahap 2, sehingga nanti Bapak Ibu tahap 3 sudah harus siap-siap. Tahun 2022 ini dipastikan seleksi P3K Guru tahap 3 akan segera diselenggarakan. Hingga perlu diketahui syarat dan kriteria peserta yang dipastikan bisa lulus dalam seleksi. Diketahui seleksi PPK Guru tahap 2 sebentar lagi akan memasuki pengumuman pasca masa sanggah, yang artinya pembukaan pendaftaran peserta P3K Guru tahap 3 di tahun 2002 ini akan segera diumumkan. Dilansir dari laman resmi Guru PPK Kemendikbud.go.id, pengumuman hasil pasca sanggah PPK Guru tahap 2 diundur sampai tanggal 6 Januari tahun 2022, sehingga pembukaan pendaftaran PPK Guru tahap 3 ini tahun 2002 belum ada informasi lebih lanjut. Sambil menunggu, para peserta bisa mengumpulkan berbagai informasi terkait proses seleksi PPK Guru tahap 3 sebagai persiapan. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang belum lulus di tahap 1 dan tahap 3, tahap 2, mohon maaf Bapak Ibu jangan khawatir. Karena sambil Bapak Ibu menyiapkan beberapa informasi terkait persiapan tes PPK tahap 3, ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan diri. Kriteria apa yang nantinya harus Bapak Ibu miliki agar Bapak Ibu bisa lolos di pendaftaran PPK Guru tahap 3. Yuk langsung saja kita simak Bapak Ibu. Nah, ini adapun kriteria yang dipastikan bisa lulus dalam proses seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 mengalami sedikit perubahan. Nah, perubahan apa saja Bapak Ibu? Yuk langsung saja kita simak. Berikut kriteria peserta yang dipastikan dapat lulus dalam PPK Guru tahap 3 tahun 2022. Pertama adalah peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan 2. Jadi kriteria pertama yang nanti bisa menjadi jaminan Bapak Ibu guru bisa lulus di tahap 3 adalah peserta dari tenaga honorer K2 yang kemarin ikut lulus yang ikut tes ujian P3K tahap 1 dan tahap 2. Bagaimana Pak jika ada guru honorer K2
tetapi tidak ikut tes tahap 1 dan tahap 2, otomatis harapannya untuk bisa lulus di tahap 3 ini kecil Bapak Ibu. Maka oleh karena itu nanti yang diprioritaskan lulus di pendaftaran P3K tahap 3 adalah bagi Bapak Ibu guru K2 yang sudah ikut tes tahap 1 dan 2. Nah, ini adalah kriteria utama Bapak Ibu. Lalu kriteria yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Nah, di kriteria yang kedua ini Bapak Ibu ada guru honorer yang bukan K2 tetapi dia sudah terdaftar di Dapodik dan ikut ujian kemarin pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, jika ada guru honorer yang kemarin terdaftar di Dapodik di sekolah negeri tetapi dia tidak ikut tes tahap 1 dan 2, kemungkinan harapannya kecil untuk bisa lulus di P3K tahap 3. Nah, oleh karena itu saya berharap setiap tahapan pendaftaran ujian yang dibuka oleh kementerian Bapak Ibu langsung daftar saja, jangan ditunda-tunda karena resikonya seperti ini. Jika nanti kemarin Bapak Ibu tahap 1 dan tahap 2 tidak mendaftar, tidak ikut tes, nah kemungkinan kecil Bapak Ibu bisa lolos di P3K tahap 3 ini. Karena di tahap 3 ini adalah nanti prosesnya adalah prinsipnya adalah optimalisasi Bapak Ibu. Lalu kriteria yang ketiga Bapak Ibu adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Dan yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru yang tidak lulus seleksi tahap 2. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu, ketika nanti ada kemarin di tahap 2 ada guru sama-sama sudah memiliki serdik, dia bersaing dalam satu tempat, ada 2 pendaftar yang kebetulan sama-sama memiliki serdik. Nah, saat itu yang menjadi acuan kelulusan itu bukan serdiknya, tetapi adalah di ranking nilai hasil ujiannya. Nilai hasil ujian itu di ranking yang tertinggi meskipun sama-sama antara pelamar 1 dan 2 memiliki serdik. Nah, itu bisa menyebabkan dia tidak lulus pada kompetensi P3K di tahap 2 kemarin, sehingga ini nanti bagi peserta yang sudah memiliki serdik tetapi tidak lulus pada PPK tahap 2 kemarin, ini diprioritaskan dapat lulus di PPK tahap 3 Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, adapun syarat yang harus terpenuhi supaya dapat lulus seleksi P3K guru tahap 3 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, perlu juga Bapak Ibu perhatikan bahwa masih ada syarat yang harus Bapak Ibu penuhi supaya nanti dapat lulus seleksi P3K guru tahap 3 di tahun 2022 ini. Apa saja Bapak Ibu syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi? Mari simak video berikutnya. Pertama Bapak Ibu, yaitu peserta wajib pilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Nah, jadi syarat yang harus Bapak Ibu lakukan agar kriteria yang sudah Bapak Ibu miliki ini bisa meloloskan Bapak Ibu di tes P3K tahap 3, ini Bapak Ibu harus memilih formasi ya di instansi yang Bapak Ibu inginkan, yang masih kosong formasinya, yang linier dengan ijazah atau sertifikat Bapak Ibu. Jadi besok ya setelah tanggal 6 pengumuman Paskasangga selesai, Bapak Ibu harus memilih kembali. Tidak boleh Bapak Ibu tidak memilih kembali instansi tapi Bapak Ibu pasrah. Nah, ini nanti akan menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa lolos pada P3K tahap 3. Karena kenapa pemerintah mewajibkan Bapak Ibu memilih kembali formasi? Ini nanti sebagai tolak ukur
bahwa Bapak Ibu ini masih aktif di sekolah, Bapak Ibu masih hidup, sehingga pemerintah menyarankan Bapak Ibu untuk mendaftar kembali informasi di instansi yang belum terisi. Ini untuk mendeteksi keberadaan Bapak Ibu. Lalu syarat yang kedua adalah peserta boleh melamar ke instansi lain yang informasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2. Nah, nanti di tahap 3 ini Bapak Ibu bisa memilih ya, memilih di tempat atau sekolah yang formasinya masih kosong setelah pelamar seleksi tahap 1 dan tahap 2 selesai. Kemudian yang ketiga, syarat yang harus Bapak Ibu lakukan adalah peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil adalah yang tertinggi di antara kedua tes yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kemarin ikut tes tahap 1 dan tahap 2, di tahap 3 ini nanti pemerintah atau Panselnas akan mengambil nilai tertinggi yang Bapak Ibu miliki antara tes tahap 1 dan tahap 2. Sehingga Bapak Ibu nggak usah pusing, kemarin meskipun di tahap 2 Bapak Ibu nilainya lebih rendah daripada tahap 1, nah nanti yang diambil nilai ujian yang tahap 1. Nah, demikian Bapak Ibu informasi tentang kriteria yang dipastikan bisa lulus dalam proses seleksi P3K Guru tahap 3 di tahun 2022. Terima kasih, semoga Bapak Ibu besok diberi kemudahan dan seluruh guru honorer di sekolah negeri dapat lulus di pendaftaran P3K tahap 3. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian informasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.